Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, materi hari ini yang akan saya jelaskan adalah manajemen strategi e-bisnis, ya. Jadi, ini materi setelah UTS yang akan kita pelajari, ya. Setelah itu, kita akan menjelaskan apa saja yang menjadi manajemen strategi di dalam e-bisnis. Oke, kita lihat dari sumbernya ini ya, kalian bisa baca terminologi. Jadi di sini yang kita lihat adalah model proses strategi adalah suatu kerangka pendekatan dalam pengembangan strategi. Ada preskriptif strategi adalah suatu pendekatan analisis strategi melalui 3 area inti, diantaranya adalah pengembangan strategik dan implementasi strategi yang berhubungan langsung dan berkesinambungan. Nah, di dalam terminologi manajemen strategi bisnis ini, jadi ada yang disebut emergent strategi, ini adalah analisis strategi, pengembangan strategi, dan implementasi strategi yang saling berhubungan dan dikembangkan secara bersama-sama. Jadi di dalam manajemen strategi bisnis ini sangat diperlukan untuk membuat strategi dari e-bisnis yang sudah kalian lakukan. Ini berhubungan dengan startup yang akan kalian buat. Jadi strategi bisnis kita bisa mulai dari strategi e-channel, disebut sebagai e-channel, terus model proses strategi untuk e-bisnis. Jadi strategi bisnis itu apa sih? Strategi bisnis berjalan bersama dengan strategi korporasi dan strategi bisnis dan pemasaran. Jadi strategi bisnis mendukung dan sebagai sarana penunjang bagi strategi korporasi. Jadi kalian bisa lihat di sini ada corporate strategi atau kita sebut sebagai strategi perusahaan. Strategi perusahaan itu kita bagi menjadi 3. Ada yang disebut business unit strategis, ada yang regional strategis, dan ada yang functional strategis. Ini disebut typical e-business planning. Ya, ini atau gambar strategi organisasi dalam format yang berbeda. Jadi di dalam sebuah perusahaan kita membagi menjadi 3, ada yang dari strategi bisnis, ada yang dari strategi regional, dan ada yang dari strategi fungsional. Ya, oke. Jadi implikasi dari strategi bisnis yang tidak didefinisikan secara jelas biasanya itu ada dari kehilangan peluang. Itu yang pertama, yaitu kurangnya evaluasi peluang atau tidak cukupnya sumber daya terhadap inisiatif e-bisnis. Jadi biasanya kehilangan peluang dari sebuah usaha e-bisnis itu karena adanya evaluasi yang kurang atau tidak cukupnya sumber daya terhadap inisiatif e-bisnis tersebut. Terus yang kedua, tidak mempunyai tujuan atau arah untuk strategi e-bisnisnya. Itu yang sudah saya tekankan dari awal, kalian ini akan mengarah kemana dalam pembuatan startup yang kalian akan buat. Ya, jadi yang mana yang akan kalian arah? Apakah kalian akan mengarah ke B2B, B2C, atau C2C, atau yang lain? Ya, terus terbatasnya integrasi e-bisnis pada tingkat teknis dalam menyediakan informasi pada sistem yang berbeda. Ya, terus teknis ini juga menjadi penting ya. Teknis ini bisa kita sebut sebagai kebutuhan yang non fungsional, yaitu apa saja yang menjadi pendukung dari e-bisnis. Terus terbuangnya sumber daya dengan percuma dalam pengembangan e-bisnis pada fungsi berbeda dan keterbatasan sharing dalam praktek. Ya, sumber daya yang percuma dalam pengembangan e-bisnis pada fungsi yang berbeda ini maksudnya adalah apabila kalian menyediakan sebuah sumber daya tetapi ternyata tidak digunakan dan tidak ada sharing yang bisa dipakai di dalam situ. Oke, selanjutnya adalah tadi yang kita sebut sebagai e-channel atau strategi e-channel. Jadi aspek penting dalam strategi e-bisnis adalah menciptakan strategi e-channel baru untuk organisasi. Jadi e-channel ini sebenarnya adalah menciptakan pembedaan dengan saluran pemasaran atau bisnis yang sudah ada saat ini. Jadi sebenarnya e-channel ini itu digunakan dari e-bisnis ya. E-bisnis ini kan sebuah E ya, jangan lupa dia selalu ada E, jadi electronic business. E-channel ini adalah juga sebuah channel yang dibuat untuk strategi e-bisnis. Strategi e-channel ini misalnya kita akan memberikan pembeda ya, pembeda dari usaha yang lain ya. Ini kita sebut bisa sebagai inovasi.
Ya, strategi e-channel jika digunakan bersamaan dengan saluran elektronik lain, maka disebut sebagai bagian dari strategi e-business multi-channel. Ya, jadi e-channel ini kita hubungkan mungkin dengan saluran elektronik yang lain, kita sebut dia sebagai multi-channel karena banyak yang terlibat di dalamnya. Terus strategi e-bisnis multi-channel menggambarkan bagaimana saluran pemasaran dan rantai pasokan dapat berintegrasi dan mendukung yang lain untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Ya, seperti yang sudah saya berikan tadi, beritahukan bahwa apabila kita mempunyai sebuah strategi e-channel ini digunakan untuk membuat pembeda dibanding saluran yang lain atau e-bisnis yang lain. Sedangkan kita bisa sambungkan dengan saluran elektronik yang lain yang kita sebut sebagai multi-channel, ya. Jadi itu bisa untuk mendukung atau menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Oke, karakteristik strategi e-bisnis multi-channel ini adalah salah satu strategi channel tentunya. Terus tujuan e-bisnis yang spesifik diperlukan untuk melakukan adopsi persaingan atau benchmark dari e-channel. Strategi e-bisnis menggambarkan bagaimana kita harus mengkomunikasikan benefit ketika menggunakan e-channel. Terus memprioritaskan pendengar atau rekan kerja yang dituju untuk mengadopsi e-channel. Ya, kita lihat dari mengkomunikasikan benefit ketika menggunakan e-channel. Ya, jadi benefit atau fungsi dari sebuah e-channel itu juga perlu di-list-kan, ya. Terus yang kedua, memprioritaskan pendengar atau rekan kerja yang dituju untuk mengadopsi e-channel. Jadi ini juga perlu kita listkan, ya, siapa saja yang bisa mengadopsi e-channel atau yang sudah mengadopsi e-channel. Terus memprioritaskan produk terjual melalui e-channel tadi serta mencapai target e-channel. Jadi paling tidak e-channel itu kita harus tahu dulu fungsinya apa, satu. Yang kedua, kita harus tahu siapa yang akan mengadopsi e-channel atau yang sudah mengadopsi e-channel. Yang ketiga, memprioritaskan produk terjual tadi melalui e-channel. Setelah itu, kita juga punya tujuan dari e-channel tersebut. Kira-kira kita sudah mencapai target atau belum. Strategi e-channel menciptakan nilai berbeda kepada setiap pihak dalam suatu transaksi. Oke, namun e-channel tidak dapat diisolasi sehingga kita harus mengatur integrasi saluran dan pengetahuan di mana penggunaan e-channel tidak selalu sesuai dengan seluruh produk atau jasa atau dapat menciptakan nilai yang cukup bagi seluruh rekan kerja sehingga diperlukan proses right channeling. Strategi e-bisnis juga menggambarkan bagaimana suatu organisasi mencapai nilai secara internal dengan menggunakan jaringan elektronik. Apa itu right channeling? Ini adalah mendapatkan target pelanggan yang baik, menggunakan channel yang benar, dengan mengirimkan pesan yang baik dan dalam waktu yang tepat. Oke, jadi sebenarnya apa sih e-channel ini? E-channel ini sesuai dengan namanya channel, ya. Kalau kalian bisa lihat itu di misalnya di TV itu kan channel itu adalah ya saluran, ya, saluran. Misalnya ada berbagai macam saluran televisi, ya. Ada televisi A, B, C, saluran channel A, channel B, channel C. Nah, itu juga yang akan kalian lakukan pada startup yang kalian buat. Channel yang mana yang akan kalian gunakan atau yang akan kalian lakukan di dalamnya, ya, untuk mempromosikan atau untuk melakukan strategi e-bisnis ini, ya. Kalau banyak channel yang akan kalian gunakan, maka itu disebut sebagai multi channel. Nah, apa yang right channeling? Right channeling ini adalah kita menemukan channel yang tepat untuk dapat mempromosikan atau mendapatkan pelanggan yang lebih besar dari startup yang kita punyai. Ya, itu ya. Jadi kesimpulan dari channeling. Oke, model strategi e-bisnis secara dinamis kita bisa lihat di sini ada membangun pengetahuan dan evaluasi kemampuan. Setelah itu kita mempunyai desain bisnis atau tujuan bisnis. Terus kita punya cetak biru atau blueprint dari bisnis atau aplikasi perencanaannya. Prioritasnya adalah pengembangan aplikasi dan penyebarannya, feedbacknya,
kembali lagi membangun pengetahuan dan evaluasi kemampuan. Jadi ini model strategi e-bisnis secara dinamis ya. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama pasti kita harus punya pengetahuan dan evaluasi kemampuan. Terus kita punya tujuan bisnisnya, kita punya perencanaan seperti apa, dan kita harus kembangkan aplikasinya. Kurang lebih seperti ini yang akan kalian lakukan selama membangun sebuah startup. Sama juga di sini, berarti ini yang lebih jelasnya, analisis strategi. Kita lihat dari mana? Dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Terus tujuan strategi, kita lihat dari mana? Dari pembuatan visi misi, tujuan. Terus definisikan strategi, memulai pilihan, evaluasi pilihan, dan kita tentukan pilihan. Ya, jadi kita menentukan strategi mana yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Terus implementasi strategi dari perencanaan tadi kita eksekusi dan jangan lupa untuk dikontrol. Ya, semuanya ini ada monitoring, evaluasi dan respon. Ya, ini proses strategi secara umum. Oke, selanjutnya model proses strategi secara umum. Ada yang kita sebut sebagai analisis strategi. Ini analisis strategi atau analisis situasi memerlukan review. Yang pertama dari sumber daya internal dan proses perusahaan untuk menilai kemampuan e-bisnis dan hasil review dari aktivitas di pasar. Ya, jadi review ini sebenarnya kita melakukan analisis pasar dulu. Kira-kira siapa sih yang akan menjadi target pasar kita, ya. Siapa pelanggan yang kita targetkan itu kita bisa lihat dari review. Setelah itu lingkungan persaingan yang cepat mencakup permintaan dan tingkah laku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok dan partner. Ini juga perlu kita perhatikan ya. Tadi setelah kita mereview, kita akan masuk ke pasar sebelah mana. Nah, setelah itu kita lihat aktivitas pesaing kita, pasar yang akan kita lakukan. Terus yang ketiga adalah lingkungan yang lebih luas atau makro, mencakup perkembangan ekonomi, regulasi, pemerintah, hukum dan perpajakan, batasan sosial dan etika, serta faktor politik. Ini mungkin untuk lingkungan yang lebih luas kalau startup kita sudah menjadi lebih besar. Sedangkan kalau startupnya masih tidak terlalu besar atau tingkatan menengah, ini yang harus kita perhatikan ya di poin nomor 2. Oke. Jadi kita lihat lagi ini analisis strategi yang tadi, tekniknya bisa kita lakukan dengan macam-macam nih, ada sosial, hukum, etika, ekonomi, politik, teknologi, ada juga yang bisa lewat analisis sumber daya, portofolio, SWOT, permintaan pesaing. Biasanya yang paling sering dipakai adalah analisis SWOT, ya. Teknik spesifik dari e-bisnis, ada tahapan model pengembangan e-bisnis, penilaian dari sisi penjual, sisi pembeli, dan peluang serta ancaman jaringan atau rantai nilai. Oke, selanjutnya ada analisis sumber daya dan proses. Tadi kita sudah mulai dari review, sekarang kita lihat dari sumber daya dan proses. Ini konsentrasi pada kemampuan e-bisnis. Jadi kita mau lihat dari mana sih kemampuan kita. Ada yang disebut stage model pengembangan e-bisnis. Ini sangat membantu dalam mereview seberapa jauh perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses bisnisnya. Nah, ini terdiri dari apa? Yang pertama ada informasi produk dan image. Ya, kalian harus jelaskan apa saja produk dan image yang kalian punyai. Atau sudah lengkapkah produk dan image yang kalian punyai? Terus kumpulan informasinya seperti apa? Dukungan dan layanan pelanggan yang kalian akan berikan seperti apa? Dukungan dan layanan internal seperti apa? Ya. Jadi kalau layanan ke pelanggan itu adalah layanan ke eksternal yang kalian lakukan service. Nah, sedangkan di internal ini adalah biasanya yang berhubungan dengan stakeholder dari atas sampai bawah. Ya, kira-kira apa yang diberikan untuk dukungan dan layanan untuk keberlanjutan startup ini. Terus yang terakhir ada transaksi, ya transaksinya berarti gimana, sehat atau tidak, ya.
Terus yang kedua ada analisis portofolio. Ya, tadi beberapa teknik, ada analisis portofolio juga. Ini berguna untuk menilai kemampuan sistem informasi saat ini dan menginformasikan strategi ke depannya. Analisis ini sering digunakan untuk memilih proyek internet yang paling mendekati kebutuhan masa depan. Kelemahannya adalah tidak mengantisipasi bahwa aplikasi e-bisnis atau aplikasi ERP saat ini disediakan secara sendiri-sendiri. Perusahaan perlu mempertimbangkan juga untuk keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan termasuk perangkat keras. Jadi, analisis portofolio ini dia dijelaskan oleh McFarland, itu punyanya McFarland ya, akan membagi menjadi 4 ya. Ada high potential, ada strategic, ada support dan ada key operasional. Nah, kalian di sini maksudnya adalah sistem informasi atau apapun yang ada di dalam startup yang kalian punyai, kalian harus bagi menjadi 4 kuadran ini. Ada yang high potential, ada yang strategic, ada yang key operational dan ada yang support ya atau support. Ya, jadi di high potential tentunya ini apa saja yang paling berpengaruh di dalam perusahaan kalian atau startup yang akan kalian buat. Ya, high potential misalnya ini contohnya adalah electronic catalog, e-commerce system, customer intelligence ya. Terus di strategic ya, di strategic ini adalah sebuah atau apa saja yang kalian akan kerjakan di strategi ini adalah yang berhubungan dengan yang strategi ya, maksudnya adalah strategi yang digunakan di dalam pembuatan startup atau bagian apa saja yang digunakan untuk memperoleh strategi yang lebih baik ya. Contoh misalnya ini procurement system. Terus yang key operasional ini adalah yang merupakan kunci. Jadi kalau misalnya nggak ada yang key operasional, ini tidak akan berjalan sebuah strategi bisnis ya. Terus yang support ini adalah siapa saja atau bagian apa saja yang disupport di dalam analisis atau di dalam strategi tersebut atau di dalam di dalam startup yang kalian buat ya. Ini ada di sini. Oke. Beda dengan SWOT atau kita sebut saja dia mirip-mirip dengan SWOT ya. SWOT itu adalah kepanjangannya kalian pasti juga sudah tahu ya. Di sini ada S-nya adalah strong ya, terus weakness ya, terus opportunity dan ada threat ya, threatness ya. Jadi strong atau strength kita sebut ya. Strength ini adalah kekuatan ya, berarti yang ada di dalam model proses strategi. Yang SWOT ini analisis SWOT, berarti kalian bisa menggunakan apa yang disebut sebagai strength ya. Strength, terus ada yang weakness. Strength ini adalah kekuatan dari strategi bisnis kalian ya. Misalnya apa yang disebut minimaksi di sini dari min sampai max ada good internal infrastructure but no IP base misalnya ya, atau network experience ya. Ini dari kekuatan dari startup yang akan kalian gunakan. Ya, sama juga berarti weakness-nya apa ya, pasangannya berarti S dengan W, strength dengan weakness. Terus setelah itu yang threat dengan opportunity. Opportunity berarti itu yang bagusnya ya, threat-nya ini adalah ancamannya apa ya. Kira-kira ancaman ini, jadi kalau kalian sudah melakukan analisis SWOT, maka di dalam sini sudah kalian ketahui apa saja yang menjadi kekurangan dan apa saja yang menjadi ancaman, sehingga kalian bisa mempersiapkan strategi apa yang akan dilakukan. Oke. Selanjutnya adalah analisis permintaan. Analisis permintaan di sini terhadap layanan marketing dalam perusahaan. Jadi seperti apa? Ya, ini bisa dilakukan sebenarnya adalah dengan analisis sesuai dengan namanya ya. Analisis ini kan masih menjadi perkiraan saja ya. Jadi kalian bisa serve market, aware company dan lain sebagainya
ya. Ini tidak harus seperti ini ya, tapi kalian bisa melakukan share marketnya seperti apa, aware of company, have purchase last 12 month ya. Jadi ini kalian belum tentu juga isinya seperti ini, tapi kalian bisa listkan apa yang customer inginkan ya. Jadi customer kepengennya pasar yang bisa melayani, terus bisa aware terhadap company dan lain sebagainya ya. Terus selanjutnya ada analisis pesaing ya. Analisis pesaing ini sebenarnya caranya bisa seperti ini ya. Analisis pesaing kita lihat dari sisi organisasi, terus intermediary trade, supplier trade, terus ada yang dari customer trade ya. Kalau ini terbagi menjadi dua ya, analisis pesaing, ada buy side trade dengan sell side trade ya. Kalau buy side ini berarti yang dibeli langsung ya, atau lewat sisi pembeli ya. Kalau ini lewat sisi yang dijual ya. Nah, dari sisi yang dibeli berarti ada supplier, dari sisi yang dijual berarti ada sisi customer. Nah, dari situ kita bisa melihat pesaing. Nah, pesaing tersebut jadi kita lihat ada new digital product, itu yang biasanya sering disaingkan antara satu startup atau satu bisnis, satu e-bisnis dengan e-bisnis yang lain. New digital product ya, terus new entrance ya, atau siapa aja yang masuk, serta new business model. Jadi 3 hal inilah yang sangat berpengaruh untuk analisis pesaing. Ya, analisis pesaing ini adalah menentukan siapa sih pesaing kita. Ya, kita bisa melihat dari sisi ini. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai startup yang punya new digital product, punya orang-orang baru yang bisa masuk, dan punya bisnis model yang bagus, berarti dia akan menjadi pesaing utama. Ya, kalian bisa menjadi bersaing atau bisa bersaing dengan peran-peran utama yang ada di dalam e-bisnis. Ya, jadi bisa bersaing dengan banyak yang sudah menggunakan 3 pesaing ini. Terus untuk tujuan strategi ya, strategi biasanya kita tadi lihat lewat visi misi dan objektif ya. Visi misi dan objektif ini, visinya kita lihat dari apa ya. Ini visi misalnya kalau kalian, saya sarankan membuat visi dan misi untuk untuk saya sarankan untuk membuat visi dan misi untuk startup yang akan kalian buat ya. Visinya apa, misinya apa ya, dan tujuan kalau bisa ada juga. Karena kalau yang ini di tujuan strategi yang ada di slide ini dia untuk melihat pesaingnya, kira-kira dilihat dari visi misi mereka itu apa yang bisa kita buat menjadi suatu inovasi ya. Ini juga yang definisi strategi ya. 6 key business strategic decision ini juga bisa kalian pakai ya. Ada decision 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sama juga sebenarnya yang harus kita punyai adalah business channel priorities, terus organizational restructuring and capabilities ya. Terus business, service, and revenue model kalau bisa. Terus market restructuring, market and product development strategies, positioning and differentiation strategies ya. Ini dari kalau kalian kepengen melihat di mana e-bisnis yang kalian bangun, kalian bisa menggunakan 6 key e-business strategic decision. Ya, ini untuk strategi implementasi ya, seperti apa. Ini sudah yang kita bahas, nanti akan kita bahas selanjutnya ada e-marketing dan lain sebagainya. SCM sudah kita pelajari waktu bahasan UTS kemarin. Oke, fokus terhadap produk itu ada image atau brand building, ada insentif atau cost benefit, dan ada improvement atau need extras.
ya. Biasanya ini ya yang kita lihat fokus produk yang akan kita tawarkan di dalam startup yang akan kita buat. Yang pertama dia harus punya image. Image ini adalah brand building. Ya, kita harus bisa membangun image dari produk yang akan kita tawarkan. Itu yang penting. Terus yang kedua adalah insentif atau cost benefit. Cost benefit ini berapa banyak sih uang atau biaya yang kita habiskan untuk membuat produk tersebut, ya. Terus yang ketiga adalah improvement atau need extras. Nah, apa saja kira-kira improvement ini yang kiranya mendukung dari dua hal di atas, ya. Oke, ini model bisnis di internet. Terus selanjutnya adalah fokus pendapatan. Ini ada yang tradisional, konsumen yang membayar, dan ada penjualan, pemasaran konsumen, fee berdasarkan penjualan, menyewakan konten atau biaya langganan. Tidak tradisional, ini adalah pemasar yang membayar, ada ABCs, ini audience, banner, konten, sponsorship, terus ada komisi dan click through. Oke, jadi bahasannya hanya sampai situ aja untuk minggu ini. Selanjutnya, ini adalah tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Jadi lanjutkan tugas kelompok EBIS yang kemarin jangan lupa diperbaiki, yang UTS itu juga akan menjadi tugas kalian selanjutnya, ya. Kalian jadikan satu menjadi makalah yang rapi. Nah, setelah itu untuk yang hari ini yang harus kalian kerjakan adalah channel apa yang kalian sarankan untuk startup yang akan kalian buat, ya. Jadi tentukan channel apa yang paling tepat yang akan kalian gunakan. Entah itu kalian punya channel sendiri atau kalian mungkin bisa pakai channel-channel yang sudah ada. Misalnya YouTube atau Spotify atau yang lainnya silahkan. Atau bisa semuanya mungkin silahkan dijelaskan beserta alasannya apa. Dan setelah itu analisis strategi yang kalian gunakan ya sebanyak mungkin itu semakin bagus ya. Analisis strategi tadi macam-macam, ada analisis portofolio, ada analisis SWOT, analisis pesaing dan seterusnya. Semua misalnya kalian bisa mengerjakan semuanya itu malah lebih bagus, tapi kalau mau beberapa juga tidak ada masalah. Oke, untuk pertanyaan silahkan nanti kita bisa bahas melalui grup. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.